Kana ba'duhum yaqulu li ahli. Ada sebagian orang soleh terdahulu berkata kepada keluarganya, berkata kepada istrinya, wa auladihi, dan anak-anaknya, idza dakhaltu fis salati faf'alu ma badalakum. Kalau saya sudah dalam keadaan salat, maka silahkan kalian melakukan apapun yang kalian mau. Yang beliau maksud apa? Terserah kalian mau bersuara, mau berteriak, mau ribut, terserah. Fa inni la uhissu bikum. Karena sesungguhnya aku tidak merasakan dengan kalian. Fakanu rubbama yadribuna bid-duffi fala yash'uru bihi. Dan kadang-kadang istri dan anaknya ini main hadroh, mukul hadroh, tapi beliau ini tidak merasa sama sekali. Kenapa? Saking khusyuknya di dalam sholat. Jadi malah dipesani anak dan istrinya, kalau saya sudah sholat silahkan mau ribut, silahkan mau teriak-teriak, silahkan, saya tidak terganggu dengan itu. Kenapa? Saking khusyuknya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah khusyuknya orang soleh terdahulu itu di dalam sholat. Kita ada ribut, kekanakan, begayaan aja, habis sholat kita hamuk, kita datangi kanakan tuh, kita jinjit telinganya, jangan ribut. Kalau ribut lagi jangan datang lagi ke masjid. Oh, itu kita terganggu dengan suara anak kecil yang main-main di belakang. Sedangkan beliau ini malah berpesan kepada anak dan istrinya supaya silahkan bersuara apapun kalian, saya tidak akan terganggu dengan itu. Diceritakan ada yang bernama Qais, yang kita kenal dengan Majnun. Ada kan cerita Laila Majnun, itu laki-lakinya disebut dengan Majnun. Kenapa? Majnun itu gila. Kenapa disebut gila? Karena tergila-gila dengan Laila. Saking tergila-gilanya dengan Laila, si Majnun ini, dia pernah melihat anjing yang baru datang daripada daerahnya Laila. Maka si Majnun ini mengejar-ngejar anjing tadi. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan anjing itu mengantarkan dirinya kepada Laila. Dikejar anjing tadi sehingga melewati orang yang sedang sholat berjamaah. Maka selesai orang sholat berjamaah, ditegur ini si Qais al-Majnun ini. Kenapa kamu berani-berani lewat di muka orang sholat? Maka Qais al-Majnun mengatakan, kalian kok sadar dengan saya yang melewati di depan Anda? Bukankah kalian ini khusyuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Seharusnya khusyuk dengan Allah. Kok peduli dengan saya yang lewat di hadapan kalian? Saya saja saking khusyuknya ngejar anjing tersebut, saya sampai tidak sadar kalau saya telah melewati orang sholat. Saking cintanya dengan Laila, mengejar anjing tadi tujuannya supaya diantarkan kepada Laila. Saking cintanya kepada Laila, tidak sadar melewati orang sholat. Masa kalian sadar dengan manusia yang lewat di hadapan kalian, sedangkan kalian menyatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya seharusnya orang yang mengaku cinta kepada Allah tidak sadar lagi dengan siapapun yang ada di sekitarnya, karena dia fokus dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelas-kelas tinggi bang lah itu. Kalau kita ya kadang mungkin kita kadang mendengar ngeribut-ribut itu, orang lewat di hadapan kita, ya itu membuat kita tidak fokus. Ini kelas tinggi ini yang diceritakan ini, orang-orang kelas tinggi. Tapi tidak salahnya untuk kita dikit demi sedikit kita berusaha seperti mereka. Ada seorang Habib yang bernama Habib Ahmad bin Umar al-Hinduan. Beliau kalau sholat itu sebentar, walaupun sholat sunnah. Kan biasanya kita kalau dianjurkan oleh guru-guru kita, kalau sholat berjamaah jangan panjang-panjang, kalau sholat sendirian silahkan panjang-panjang. Tapi Habib Ahmad bin Umar al-Hinduan ini, walaupun sholat sendiri, walaupun sholat sunnah sendiri, beliau sholatnya ringkas.
Beliau pun ditanya oleh seseorang, "Wahai Habib, kenapa kalau Anda itu sholat cepat? Kenapa enggak lambat-lambat gitu menikmati sholat?" Maka beliau mengatakan, "Minal ladzati allati ajiduha fis shalah akhafu an yasbiqani khurujul mani." Termasuk daripada kelezatan yang saya dapatkan di dalam sholat, saking lezatnya saya takut keluar sperma. Saking lezatnya dalam sholat, takut keluar sperma. Kalau lama-lama sholatnya, takut keluar sperma. Akhirnya batal sholatnya. Makanya sidin bercepat-cepat sholat. Supaya apa? Kada sawat spermanya keluar. Saking nikmatnya dalam sholat. Ada lagi seorang waliullah, kalau di bulan puasa tidak mau baca Quran. Bulan puasa di siang hari, maksudnya ketika puasa tidak mau baca Quran. Kenapa? Karena kalau baca Quran itu ludahnya terasa seperti madu. Ludahnya berubah seperti madu, saking nikmatnya ketika membaca Al-Quran. Jadi kalau baca Quran beliau bacanya malam hari, tidak mau di siang hari. Kenapa? Karena takut puasanya batal, karena ludahnya sudah terasa seperti madu. Begitulah ibadahnya orang-orang soleh terdahulu. Baca Quran manis seperti madu. Salat saking nikmatnya bisa keluar sperma. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, beliau pernah dalam sholatnya itu istighraq. Istighraq artinya tenggelam sudah. Tenggelam dengan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, merasakan dirinya hadir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau ini kalau mau sholat, maka beliau berpesan kepada satu orang untuk mengingatkan apa? Ruku. Kalau waktunya i'tidal. Kenapa? Karena beliau itu kalau lagi berdiri, saking nikmatnya sholat sampai lupa ruku. Kalau beliau ruku, saking nikmatnya ruku tadi sampai lupa untuk i'tidal. Kalau lagi i'tidal, saking nikmatnya i'tidal sampai lupa untuk sujud. Jadi harus ada di sampingnya yang mengingatkan. Ruku beliau. I'tidal. Sujud sampai salam seperti itu. Saking nikmatnya dalam sholat sehingga tidak mampu lagi untuk mengingat rukun-rukun sholat. Kada mampu lagi, sudah saking nikmatnya dengan bacaan, saking nikmatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita memasuki pembahasan zikrul masjid, pembahasan tentang masjid. Nah, kita alhamdulillah, kita ini orang-orang yang suka ke masjid, alhamdulillah. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang pilihan. Orang di tanah bumbu, anggaplah di Gresik Putih aja, atau di tanah merah. Ini berapa penduduknya? Yang suka ke masjid berapa orang? Yaitu pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pian yang suka ke masjid di Al-Ihsan ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala dari banyaknya penduduk di Gresik Putih atau tanah merah ini. Maka kita sebutkan keutamaan berangkat ke masjid. Di antaranya manawwara masajidallahi, barang siapa yang memberi cahaya kepada masjid-masjid Allah binahwi qiraatil Quran, dengan semisal baca Quran di dalam masjid-masjid. Nawwarallahu qabrahu, maka Allah memberi cahaya kepada kuburannya. Jadi kalau pian sering baca Quran di dalam masjid, itu keutamaannya nanti kuburan pian diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di masjid tuh Quran di masjid tuh dipakai. Pian baca di rumah, pian baca Quran di masjid, pian baca Quran juga. Keutamaannya baca Quran di masjid, Allah akan memberi cahaya kepada kuburan pian. Yang mana kuburan orang gelap tapi kuburan pian bercahaya. Nah, ini istiqomahkan baca Quran di masjid, dipakai itu wakaf Quran yang ada di masjid. Dan daripada Anas bin Malik, daripada Nabi SAW,
Innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala pernah berfirman, inni la'ahummu bi'adzabi khalqi, sesungguhnya aku berniat, berkeinginan mengazab makhlukku. Allah berkeinginan mengazab makhluknya. Hadirin hadirat, fa idza nadartu ila ummari buyuti, kemudian kata Allah, ketika aku melihat orang-orang yang sedang memakmurkan rumah-rumahku, melihat orang-orang yang beribadah di masjid, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu-waktu sahur, asrifu anhumul azab, maka aku jauhkan daripada mereka azab yang sebelumnya ingin kuberikan kepada mereka. Jadi maksudnya seperti ini, Allah itu kadang-kadang sudah ingin mengazab suatu golongan, sudah ingin mengazab satu kampung. Mungkin Allah ingin membuat banjir di situ, mungkin Allah ingin membuat kebakaran besar di situ. Tapi ketika Allah melihat orang-orang yang di kampung tadi memakmurkan masjid, dan yang bangun di waktu sahur, tahajud, beristighfar kepada Allah, berkat orang-orang yang memakmurkan masjid, berkat orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, maka azab tidak jadi diberikan oleh Allah kepada kampung tersebut. Jadi bersyukur ini masyarakat yang masih lalai daripada Allah, masyarakat yang tidak beribadah kepada Allah, yang jauh daripada Allah. Sebenarnya kalian itu sering ingin diberi Allah azab, tapi berkat orang-orang yang suka ke masjid, berkat orang-orang yang istiqamah sholat ke masjid, dan berkat orang-orang yang bangun tahajud di sepertiga malam beristighfar kepada Allah, berkat mereka azab yang akan diberikan oleh Allah di kampung tadi tidak jadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersyukur dengan orang-orang soleh, jangan dimusuhi orang-orang soleh. Kan ada orang yang suka memusuhi orang soleh, orang berkopiah haji suka ke masjid malah dimusuhi, malah dibenci. Seharusnya terima kasih kepada orang-orang yang suka ke masjid, karena berkat mereka azab di kampung tersebut dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Azab yang sebenarnya akan ditimpakan di kampung tersebut tidak jadi ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, dosa kita ini banyak nih, setiap daerah itu ya banyak dosa-dosanya, apalagi zaman sekarang banyak, belum pinjol, apalagi macam-macam, zina, pacaran dan lain sebagainya, perselingkuhan, banyak dosa-dosa. Sebenarnya azab Allah itu sangat banyak ingin menimpa suatu kampung, tapi dengan adanya masjid, alhamdulillah, dimakmurkan masjid tadi oleh jamaah-jamaah, itulah yang menjauhkan bala daripada kampung tersebut. Nah, dan ada juga keutamaan kalau kita itu bertetangga dengan ulama, bertetangga dengan orang soleh. Pian usahakan kalau pian punya rumah itu, punya rumah dekat dengan orang soleh, dekat dengan orang yang alim. Kenapa? Karena keberkahan daripada wirid-wirid yang mereka baca di dalam rumah mereka itu bisa sampai kepada tetangga-tetangganya. Mereka kadang-kadang mengamalkan amalan, yang amalan tadi diamalkan, mereka dapat ampunan Allah. Kemudian pian juga sebagai tetangga dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang soleh mengamalkan baca Rotibul Haddad misalnya di rumahnya, dia sendiri yang baca, maka penduduk rumahnya, satu rumah, diberikan keamanan oleh Allah daripada bala dan musibah. Bahkan tetangga-tetangganya juga diamankan oleh Allah daripada bala dan musibah. Ini untungnya kita kalau dekat dengan orang soleh, punya rumah bertetangga dengan orang soleh. Jangan sembarangan kalau pian itu misalnya mau pindah rumah, jangan sembarangan. Ustadz, ulun hendak pindah ke Pagatan, silahkan, tapi cari rumah yang tetangganya orang-orang soleh, tetangganya orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagus lagi rumah yang dekat dengan musalla atau dekat dengan masjid, dekat dengan pengajian, berkahnya sampai kepada pian.
Kalau mereka dapat ampunan, pian dapat ampunan juga. Mereka dijauhkan daripada bala, pian dapat dijauhkan daripada bala juga. Mereka dapat amadat daripada Allah, dapat amdat daripada Allah, dapat nafahat daripada Allah, pian pun dapat juga nafahat, amdat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan jauh-jauh lah rumah, jangan jauh-jauh dari orang soleh. Hati kita jangan jauh-jauh daripada orang soleh, dan kita jangan tidak hadir ke majlis-majlis perkumpulan dengan orang-orang soleh. Nah, kemudian ada seorang perempuan hitam di zaman Nabi, perempuan hitam, namanya beliau disebut dengan Ummu Mahjan. Orang mengenalnya beliau namanya gelarnya Ummu Mahjan. Kerjaan seorang perempuan ini, Ummu Mahjan ini, menyapu masjid, membersihi masjid. Pada suatu ketika Nabi SAW beliau berziarah ke kuburan. Ternyata di kuburan tadi dilihat oleh Nabi ada satu kuburan baru. Maka Nabi pun bertanya kepada sahabat, "Man sahibu hadzal qabri?" Siapa orang yang ada di kubur ini? Artinya, aku hanya melihat kuburan ini kuburan siapa, kata Nabi. Maka dijawab oleh sahabat, "Itu wahai Rasulullah, kuburannya Ummu Mahjan." Kaget Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang biasanya membersihi masjid ternyata meninggal dunia. Menangislah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat bertanya kepada Rasul. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Kenapa kalian tidak memberi kabar kepada saya kalau Ummu Mahjan ini telah meninggal dunia?" Maka para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, ketika Ummu Mahjan ini meninggal, itu cuacanya sangat panas dan engkau sedang istirahat. Kami tidak mau mengganggu engkau yang sedang istirahat, wahai Rasulullah." Padahal ya Rasulullah, seandainya dipadahkan lawan aku sehingga aku mensolati, maka sholatku itu menjadi syafaat bagi mayit. Itu harapan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu berpesan kepada para sahabat, apabila ada yang meninggal, tolong kasih kabar saya, karena saya ingin mensolati dia sehingga itu menjadi syafaat bagi dia. Nah, ini Rasulullah sayangnya kepada umat lah, sampai minta habari kalau ada orang meninggal. Ini daripada akhlak Rasul. Ini hendaknya kita ikuti juga akhlak Rasul. Jadi kalau ada orang meninggal, kita dihabari, hendaknya kita semangat untuk hadir mendoakan, hadir sampai kalau lakian sampai menguburkan, maka pian mendapatkan pahala yang sangat besar di situ. Dan di situ pian mengikuti akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Mengusahakan, mendoakan agar mayit diampuni oleh Allah, mendoakan agar mayit dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengucapkan salam kepada mayit yang di dalam kubur tadi, kepada Ummu Mahjan. Kata Rasulullah, "Assalamu alayki ya Umma Mahjan." Salam atasmu wahai Ummu Mahjan. Amalan apa yang kamu dapatkan ternyata itu amalan paling afdal? Maka Ummu Mahjan berbicara dari kubur. Sahabat tidak mendengar, tapi Nabi mendengar Ummu Mahjan tadi menjawab. Apa kata Ummu Mahjan? "Sesungguhnya aku tidak mendapatkan yang paling afdal daripada amalan yang kulakukan melebihi daripada membersihkan masjid." Nah, ini Ummu Mahjan membuktikan, mendapatkan di alam kubur, sudah membuktikan bahwa amalan yang paling afdal yang beliau dapatkan ternyata adalah membersihkan masjid. Jadi ini keutamaan bagi orang yang suka membersihkan masjid. Kada harus kaum yang membersihkan masjid. Pian sebagai jamaah, kalau ada lihat kotoran cicak misalnya, ya pian bersihkan, pian yang buang. Kada nunggu kaum, apalagi nyuruh kaum bersihkan. Kada harus nunggu kaum, karena di sini pian dalam rangka apa? Dalam rangka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan.
Kalau kaum terus yang membersihkan, pian kapan kebagian mendapatkan keutamaan membersihkan daripada masjid. Ada lagi riwayat yang menyebutkan bahwasanya satu sampah atau satu kotoran yang ada di masjid yang kita bersihkan itu balasannya daripada Allah satu bidadari. Ada harus kotoran cicak, misalnya kayak plastik es misalnya dalam masjid, atau plastik ciki-cikian misalnya ada dalam masjid, dan itu mengotori masjid lah. Ada nyaman dilihat masjid dengan adanya sampah tadi, pian ambil, pian buang ke tempat sampah. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan, sebagian ulama menyebutkan satu ratik, satu sampah yang pian buang itu balasannya satu bidadari untuk pian di dalam surga. Belum lagi pahalanya, ya Allah. Nah itu, maka untuk kebersihan masjid itu adalah tugas kita bersama, bukan hanya tugas kaum aja. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian kana salafu yuqassirunal khutwah. Dulu orang-orang soleh terdahulu itu, mereka itu kalau berangkat ke masjid jalannya itu langkahannya itu pendek. Jadi sengaja melangkah itu pendek-pendek aja, tidak terlalu lebar langkahannya. Kenapa? Supaya lebih banyak hitungan langkahannya dari rumah menuju masjid. Ya kalau lebih pendek berarti lebih banyak langkahannya. Sedangkan ketika kita berangkat ke masjid itu dihitung per langkah. Berangkat ke masjid dihitung pahala per langkah. Pulang dari masjid menuju rumah juga dihitung per langkah. Kalau langkahan daripada kita menuju masjid atau pulang dari masjid itu kita perpendek, maka akan lebih banyak langkahan yang kita dapatkan dan akan lebih banyak pahala yang kita dapatkan. Nah, itu sebagian apa yang dilakukan orang soleh terdahulu. Bagaimana dengan orang yang ke masjid pakai motor roda 2? Motor itu kan roda 2, mobil roda 4. Kalau orang Banjar menyebut motor itu yang roda 4 itu. Kalau yang roda 2 itu kendaraan. Nah, itu orang Banjar nyebut. Bagaimana kalau orang pakai motor atau pakai mobil? Maka dihitung juga pahala baginya. Man rakiba sayyaratan, barang siapa yang menaiki mobil, ila majlisil khairi, kepada tempat yang bagus, kepada masjid, kepada majlis ta'lim, kepada majlis zikir, yang bagi an yuktaba lahu bi kulli ajalatin ajrun, maka diharapkan dia mendapatkan pahala setiap daripada putaran bannya dapat satu ganjaran. Satu kelilingan bannya itu satu ganjaran, satu pahala. Li'anna fadlallahi wasi', karena karunia Allah itu luas. Jangan dikira kalau pakai ban, kalau pakai mobil, jangan dikira ada pahala. Pahala juga dihitung per putaran daripada ban tadi. Lakinnahu duna ajril masyi 'alal qadam. Akan tetapi pahalanya tentu lebih banyak pahala orang yang ke masjid jalan kaki. Jadi kalau bisa jalan kaki ya jalan kaki. Tapi kalau kejauhan kata Bapak pakai kendaraan. Kayak ulun dari lapangan 5 Oktober. Kalau berjalan lucut banget ulun. Maka pakai mobil, dihitung per putaran daripada ban mobil itu. Nah, kemudian kama yuktabu lil insan mamsyahu ilal masjid kadzalika yuktabu lahu ruju'uhu minal masjid ila manzilih. Sebagaimana ditulis bagi seseorang pahala menuju masjid, pulang dari masjid menuju rumahnya, itu juga dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dianjurkan bagi orang yang masuk masjid, hendaknya masuk masjid tadi mendahulukan kaki kanan, dan keluar dari masjid mendahulukan kaki kiri. Bagaimana caranya? Ini ada caranya. Ada caranya. Pian kalau misalnya sendal pian sudah di depan masjid, sudah mau naik ke dalam masjid, maka caranya
Ya Bu, ini kada pakai sandal Bang Ulun nih, jadi tengalih mencontohkan. Caranya supaya batis kanan pian berdahulu kayak apa? Jadi batis kiri pian diandak di atas sandal kiri. Kemudian batis kanan pian langsung naik akan ke masjid. Terus batis kiri yang diandak di atas sandal tadi naik, masukkan ke dalam masjid. Nah, itu cara masuk dengan kaki kanan terlebih dahulu ketika masuk masjid. Ketika pian keluar dari masjid kan disunahkan kaki kiri. Bagaimana caranya? Sedangkan kita memasang sendal disunahkan kaki kanan. Keluar dari masjid sunnah kaki kiri, memasang sendal disunahkan kaki kanan terlebih dahulu. Kayak apa caranya? Nah, kalau pian sudah di ujung masjid ingin memasang sendal, maka caranya kaki kiri pian turunkan, injakan di atas sendal. Injakan di atasnya, bukan langsung dimasukkan ke dalam sendal, tapi injakan kaki kiri di atas sendal. Kemudian kaki kanan langsung masukkan ke dalam sendal kanan. Setelah itu baru kaki kiri yang di atas sendal tadi masukkan ke sendal yang kiri. Itu caranya keluar masjid lah. Keluar masjid dengan kaki kiri, memasang sendalnya didahulukan kaki kanan. Kalau pian naik ke masjid itu melepas sendalnya didahulukan kaki kiri, terus masuk masjidnya didahulukan kaki kanan. Nah, seperti itu. Jadi kalau naik ke masjid lepas dulu maksudnya itu kaki pian dikeluarkan dulu, kaki kiri pian dikeluarkan dulu dari sendal, ditaruh di atas sendal kiri, kemudian masuk ke masjid dengan kaki kanan terlebih dahulu, dan kaki kiri yang diandak di atas sendal kiri tadi dimasukkan ke dalam masjid. Itu caranya lah, praktekkan langsung kayaknya. Kuncinya kayak ini, ulangi lagi. Kuncinya kalau masuk masjid, sendal kiri dulu yang kita lepas, kemudian masuk masjidnya kaki kanan terlebih dahulu. Kalau kita keluar dari masjid, kaki kiri dulu kita taruh di atas sendal, kemudian kaki kanan kita masukkan ke dalam sendal sebelah kanan. Itu sunnah Nabi. Kalau kita mengamalkan itu, kita akan dapat pahala daripada Allah, dan kita akan mendapatkan pandangan daripada Nabi Muhammad bahwa kita menjadi umat yang mengamalkan sunnahnya, dan itu menambah kecintaan Nabi Muhammad kepada kita, dengan harapan kalau kita mengamalkan sunnah Nabi, di akhirat kita akan dipanggil oleh Nabi untuk meminum telaga kausarnya dan diajak masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.